Salam sejahtera buat kita semua. 2 minggu terakhir ini boleh dikatakan merupakan kabar gembira yang kita saksikan di tengah masyarakat kita Indonesia. Kenapa kita katakan kabar gembira? Karena ada beberapa pengungkapan kasus korupsi yang dimana kita tahu itu merupakan beban pemerintah selama ini, dan ternyata pekerjaan memberantas korupsi itu pun tidaklah gampang karena banyak orang yang terlibat, kemudian perlakuannya, cara kerjanya itu secara sistemik. Jadi memang betul-betul pekerjaan yang rapi, terorganisir dengan baik. Nah, akan tetapi 2 minggu terakhir ini kita menyaksikan sendiri masyarakat bagaimana misalnya diawali dari hebohnya putusan perkara Ronald Tanur di Surabaya, kemudian tertangkapnya salah seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung, lalu kemudian kurang lebih 3-4 hari yang lalu tertangkapnya seorang oknum panitra di Jakarta Timur, lalu tertangkapnya Dirjen Perkeretaapian. Nah, ini semua menggambarkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo ini kelihatannya sungguh-sungguh akan mengemban amanat rakyat. Ya, memang harusnya sudah begitu karena sekian puluh tahun katakanlah para penjahat yang memiliki jabatan-jabatan ini sudah begitu berfoya-foya, bersenang-senang dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan melalui jabatannya. Nah, jadi sebetulnya kita tertarik juga dengan prinsip-prinsip Pak Prabowo bahwa segala tindakan-tindakan korupsi itu akan diberantas habis. Nah, memang ada persoalan-persoalan baru yang tentunya akan muncul. Apakah misalnya para menterinya nanti bisa seiring sejalan, lalu kemudian ketika para menteri kita katakanlah seiring sejalan, di bawah kementerian apakah juga seiring sejalan? Nah, selain berita menggembirakan yang kami maksud tadi, terus terang saya pribadi merasa sedih dengan ada peristiwa baru yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu tentang adanya seorang istri yang membakar suaminya karena suaminya ketahuan bermain judi online. Rasanya belum pupus dari ingatan kita, kurang lebih peristiwa 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, seorang polisi, seorang istri juga yang membakar suaminya karena bermain judi online. Nah, ini memang betul-betul satu berita yang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Karena apa? Karena akibat judi online ini banyak keluarga yang hancur, banyak generasi muda yang rusak. Bayangkan judi online ini menyasar semua kalangan, mulai dari anak-anak SD, anak SMA, orang kuliah, orang berkeluarga, orang bekerja. Bayangkan betapa hancurnya kita, negara kita ini dipermainkan oleh segelintir orang yang ingin memperkaya dirinya dengan kita nggak tahu konsep apa yang ada di otaknya sehingga dia nggak peduli. Pasti dia tahu, pasti bandar judi itu tahu akibat permainan judi ada anak-anak sekolah yang tidak bisa meneruskan sekolahnya, ada kemudian anak mahasiswa dan seterusnya, ada keluarga yang akhirnya hancur berantakan, dan bukan hanya si ayah dan si ibu yang berantakan, tetapi berimbas kepada anak-anak. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang istri yang membakar suaminya itu polisi itu, bagaimana anaknya menanggung penderitaan itu. Lalu kemudian peristiwa beberapa hari lalu yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Alor.
Bisa kita bayangkan itu bagaimana sedihnya keluarga itu hanya karena oknum bandar judi yang terus memainkan situs-situs judi ini. Nah, kami sendiri tidak tahu bagaimana ini bisa berkembang begitu masif situs-situs judi ini. Tetapi kami percaya melihat dari tangkapan-tangkapan yang sudah dilakukan ini, sebetulnya pemerintah punya cukup sarana dan prasarana untuk menutup, menghempang, atau menelusuri, menangkap, dan seterusnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar judi online ini bisa diberantas. Nah, terus terang kami masih terus juga teringat dan terngiang di telinga kami tentang ucapan mantan Menteri Kominfo, Bapak Ari Budi Setiadi, yang mengatakan bahwa memberantas judi itu gampang karena pemainnya atau bandarnya, bukan pemainnya, karena bandarnya sudah kita tahu katanya 5 orang. Bayangkan sampai bandar judi besarnya itu udah tahu orangnya 5 orang. Tapi kenapa nggak bisa sampai saat ini? Kenapa bandar itu nggak bisa dipegang? Nah, ini membuat kita masyarakat juga mencurigai. Artinya jangan-jangan di tubuh pemerintah ini ada menyusup backing dari bandar judi itu. Nah, ini yang kita lihat sekarang, bagaimana akhirnya hari ini kita dengar ada 11 tersangka yang ditangkap dari Kementerian Komdigi. Nah, bukankah mereka ini adalah orang-orang yang harusnya memberantas? Tetapi kita bisa dengar sendiri, dari 5.000 situs online yang harusnya diberantas, ada 1.000 dipelihara. Bayangkan gilanya pemikiran itu. Bayangkan bagaimana mereka menikmati uang judi selama ini. Berarti mereka menikmati karena uang dari judi itu sangat besar pendapatannya. Nah, jadi melalui tayangan ini terus terang kami masyarakat sangat percaya dengan niat, dengan tekad yang Pak Prabowo punya. Apalagi ketika kita mendengar dari para menteri bahwa Pak Prabowo itu hidupnya akan dipersembahkan, hidupnya akan didedikasikan untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang menjadi bangsa emas di tahun 2045. Dan ini tentu harus didukung oleh semua masyarakat dan juga semua pejabat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kami sangat berharap Pak Prabowo tolong agar judi online ini, kami merasa judi online ini yang paling penting untuk diberantas. Dan kami percaya pemerintah punya semua prasarana untuk itu. Nggak mungkin nggak bisa. Punya. Tetapi pertanyaannya sekarang, seperti yang kami dengar juga di salah satu televisi mengatakan bahwa niat baik itu ada nggak? Karena memang salah satu kuncinya, niat baik itu ada nggak untuk memberantas. Karena kalau oknum yang harusnya memberantas sudah disusupi oleh keinginan kaya, keinginan punya uang banyak dari judi, memang agak susah judi ini diberantas. Tetapi sekali lagi kami menitipkan, bangsa ini menitipkan harapan yang cukup besar kepada Bapak Prabowo. Tolonglah berantas judi online, agar anak-anak bisa tenang sekolah, tidak terganggu, tidak terpengaruh pikirannya, agar juga keluarga-keluarga bisa tenang. Itu mungkin yang menjadi harapan kami kepada Bapak Prabowo. Dan kami percaya konsep itu ada di pikiran Bapak. Tinggal mengimplementasikannya di lapangan. Terima kasih. Semoga pada masa yang akan datang, dengan waktu yang tidak terlalu lama tentunya, kami akan mendengar bagaimana gerak cepat dari aparat untuk memberantas judi ini. Terima kasih.